Ikhwani fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Di pertemuan kali ini di bulan Ramadan yang penuh berkah, alhamdulillah kita kembali melanjutkan belajar kita tentang fikih muamalat, ya. Kembali kita saling belajar, ya, mengkaji ayat-ayat Allah dan mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Poin terakhir yang kemarin kita bahas dalam fikih muamalah yaitu tentang al-hajar, ya, atau pembatasan terhadap harta atau pembekuan harta, ya, pembekuan harta. Definisinya di situ disebutkan secara syar'i yaitu mencegah seorang bertindak terhadap hartanya sendiri. Ya, jadi seorang hakim, ya, atau wali dia membekukan aset-aset dari orang-orang tertentu dengan tujuan maslahat, untuk kemaslahatan baik itu kemaslahatan pemilik harta itu sendiri ataupun kemaslahatan orang lain yang nanti akan bersinggungan dengannya, ya. Kemudian jenis-jenis hajar atau pembekuan harta untuk maslahat bagi dirinya atau orang yang dihajar tersebut, ya, yaitu seperti hajar bagi anak kecil, ya. Kita bekukan aset anak kecil, ya, misalnya anak kecil yang orang tuanya kaya raya kemudian meninggal, ya, anak yatim yang mendapatkan warisan yang begitu banyak, ya, dia punya rumah, orang tuanya punya rumah, ya, punya uang ratusan juta dan seterusnya. Maka anak yang kecil ini dia berhak untuk mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Hanya saja karena dia masih kecil, belum cakap untuk mengelola harta tersebut, maka hartanya dibekukan sementara atau dikelola oleh walinya. Ya, baik itu saudara, pamannya si anak tadi, ya, ataupun ya kerabatnya. Ya, dijaga, ya, supaya tidak berkurang, ya, atau mungkin lebih baik diinvestasikan atau dikembangkan, ya, sambil kemudian, ya, mengajarkan kepada sang anak tersebut tentang bagaimana jual beli, ya, tentang, ya, finansial dan mengatur keuangan. Baru setelah nanti anak tersebut dewasa, maka harta warisan tadi bisa diberikan, ya, satu persatu kepada sang anak tersebut. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang safih. Safih ini agak-agak, ya, bukan orang gila, dia waras, tetapi dia agak-agak, ya. Disebut waras juga tidak, disebut gila juga tidak, ya. Dia dalam beberapa kondisi waras, tapi dalam kondisi yang lain dia tiba-tiba membeli barang-barang yang memang dia tidak butuhkan, ya. Itulah definisi dari safihnya menurut beberapa pendapat, ya. Kalau ada dapat uang langsung dia belikan sesuatu yang padahal dia nggak butuh terhadap barang tersebut. Ya, kalaupun dia sudah dapat kemudian dia nggak bisa merawat barang yang ia beli tadi. Ya, itu definisi dari safi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah orang gila, ya, orang gila total, ya. Maka dia juga tidak diperbolehkan untuk mengelola harta. Kalaupun dia dapat warisan dari kerabatnya, orang tuanya ataupun yang lainnya, maka orang gila ini tidak boleh memegang harta tersebut, mengelola harta tersebut sampai, ya, dia kembali waras, ya. Orang safi dan orang gila ini sampai waras kembali. Ya. Dicoba, ya, diberikan sedikit dulu, ya. Kalau bisa dia kontrol uang tersebut, ya, dia belanjakan dengan benar, maka kita berikan harta sisanya. Tapi kalau dia tidak bisa mengelolanya dengan baik, ya, dia hambur-hamburkan, ya, atau bahkan dia rusak, dia buang, maka hartanya ditahan terlebih dahulu. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala tu'tus sufaha'a wala tu'tus sufaha'a amwalakum." Dan janganlah kamu serahkan harta-hartamu kepada orang-orang yang bodoh.
Ya, maksudnya ada orang gila dan orang safih. Dan para ulama juga menggolongkan anak kecil sebagai bagian dari ayat tersebut. Anak kecil yang dapat warisan, maka hartanya ditahan terlebih dahulu sampai dia dewasa atau bisa mengelola keuangan tersebut. Kemudian jenis yang kedua yang kita bahas di pertemuan yang lalu adalah hajar karena maslahat bagi orang lain, yaitu orang yang muflis, yang bangkrut. Ya, dia punya usaha, ya, usaha skala menengah ya, atau skala besar, kemudian usahanya bangkrut. Kemudian apa namanya? Ya, karyawannya di PHK, ya. Kemudian dia punya banyak utang dan seterusnya. Maka di sini hakim atau penguasa membekukan aset-aset dari barang yang dia miliki untuk kemudian dia gunakan untuk menebus utang-utangnya. Ya. Jadi orang yang bangkrut ini tidak sebenarnya dikaji terlebih dahulu ya, dikaji terlebih dahulu kenapa bangkrutnya gitu. Tapi karena memang murni kesalahan dari si orang ini, maka hartanya nanti dibekukan kemudian digunakan untuk membayar utang-utangnya. Baik. Kemudian anak kecil yang tadi kita bahas, apabila dia sudah mencapai balik, maka hartanya boleh diserahkan kepada anak tersebut, yaitu balik dan Rashid. Ya. Anak kecil ketika sudah balik dan Rashid, Rashid ini bisa mengelola harta dengan baik, ya sudah paham tentang keuangan, sudah paham cara belanja, mengelola uang, menyimpan uang dan seterusnya, maka dia diperbolehkan. Untuk orang gila dan orang safi, kalau mereka sudah waras, sudah sembuh, ya sudah bisa matang dalam mengelola harta, maka diberikan kembali harta mereka. Baik. Kemudian kita masuk ke bab yang baru, yaitu tentang syirkah atau persekutuan atau kerjasama. Ya, kerjasama, yaitu ada dua orang atau lebih, dia bekerja sama dalam muamalah, dalam mencari ma'isyah, ya. Baik itu nanti kerjasamanya dalam apa namanya sumbangsih tenaga, sumbangsih pikiran, usaha, ya, ataupun nanti dengan sumbangsih modal. Maka disinilah akan dibahas tentang syirkah tersebut. Kita masuk dari definisinya terlebih dahulu. Definisi syirkah secara bahasa yaitu al-ikhtilaf, bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta yang lain hingga keduanya tidak dapat dibedakan. Ya. Itu ada pemodal, ya, pemodal satu, pemodal dua, dia menggabungkan kedua hartanya untuk dibuat usaha, entah itu seperti usaha rumah makan ataupun yang lainnya yang membutuhkan banyak apa namanya banyak biaya, maka dia buka investasi, ya, buka pinjaman ataupun ya, kerjasama dari orang lain yang memiliki harta. Oke. Secara syar'i, syirik adalah al-ijtima' fil istihqaq atau tasarruf. Berkumpulnya dua pihak atau lebih dalam hak kepemilikan atau dalam tindakan pengelolaan. Ya. Berkumpulnya dua pihak atau lebih dalam hak kepemilikan atau dalam tindakan pengelolaan. Maka syirkat terbagi menjadi dua jenis berdasarkan definisi ini, yaitu pertama adalah syirkatul amlak, persekutuan dalam kepemilikan seperti warisan, wasiat atau hibah atas suatu benda atau manfaat, ya, seperti sebuah rumah atau sebuah properti yang mana di situ dimiliki oleh beberapa orang. Itu namanya syirkatul amlak. Yang kedua adalah syirkatul uqud, yaitu persekutuan atau dalam tindakan pengelolaan atau usaha, dan inilah yang menjadi pokok dalam pembahasan ini, ya. Kalau syirkatul uqud, ya di situ berarti ada pembagian tugas. Ya. Ada yang bertugas ya sebagai sektor produksi, ya, kemudian ada yang sebagai sektor apa namanya distribusi dan lain semacamnya. Itu namanya syirkatul uqud. Ya, ada yang pemodal, ya, ada yang manajemen dan seterusnya. Dan inilah yang menjadi pokok pembahasan dalam bab ini. Oke, dalil pensyariatannya, syirkah atau kerjasama dalam bisnis ini diperbolehkan. Ya. Akad yang disyariatkan, diizinkan oleh syariat. Banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan kebolehannya.
Yang pertama yaitu firman Allah SWT, wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'dhum 'ala ba'dhin. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang bersekutu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain. Kata al-khulata dalam ayat ini bermakna para sekutu atau rekan usaha, yaitu asyuraka. Ya, jadi satu sama lain mereka bersekutu. Ya, oke. Intinya di sini adalah Allah mengizinkan persekutuan dalam harta. La yabghi ba'dhum 'ala ba'dhin, ya kalau yang dalam konteks ayat itu maka ini dilarang ya, berbuat zalim kepada sebagian yang lainnya itu dilarang. Itu yang dilarang dalam ayat ini adalah perbuatan zalim antara satu dengan yang lainnya. Ya, jadi sebenarnya apa namanya? Syirkah atau kerjasama itu diperbolehkan ya. Yang tidak diperbolehkan adalah apabila nanti saling menzalimi satu sama lain. Ya. Pemodal A menzalimi pemodal B, menzalimi pelaku usahanya. Maka itu yang tidak diperbolehkan. Ya. Baik. Wa qala subhanahu wa ta'ala fahum syuraka'u fis sulus. Maka mereka berserikat dalam sepertiga harta peninggalan dari orang yang meninggal tadi. Ya. Oke. Syuraka mereka artinya berserikat atau memiliki hak dalam sepertiga harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Ini apa namanya? Kasus apabila ada ahli waris, ya, apa namanya? Kemudian meninggal, ya, maka salah satu dari bagiannya adalah sepertiga. Nanti sepertiga ini akan dibagikan dalam beberapa ahli waris. Insya Allah itu ada pembahasannya dalam ilmu faraid. Oke, intinya di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan memang ada beberapa benda atau beberapa properti atau beberapa harta yang nanti bisa dimiliki oleh lebih dari satu orang, ya, lebih dari satu orang, ya. Jadi ada rumah, ya, atau sawah atau kebun ataupun uang peninggalan yang itu nanti dimiliki oleh beberapa orang. Ya, jadi nanti orang-orang tersebut akan berserikat dalam kepemilikan harta-harta tadi. Oke. Syirkah adalah akad yang dibolehkan, ya. Dan termasuk bagian dari muamalah yang sangat dibutuhkan manusia, terutama dalam proyek-proyek besar yang tidak bisa ditangani satu orang saja. Ya, terlebih lagi di era modern ini, ya, tidak mungkin ada orang bisa menjalankan usaha secara sendiri. Ya. Walaupun dia adalah orang yang kaya raya, tetap saja dia membutuhkan ya investasi, dia membutuhkan tenaga, membutuhkan apa namanya masukan dari orang, ya, butuh rekan kerja yang bisa memberikan inspirasi ataupun masukan-masukan yang lainnya. Ya. Baik, maka persyarikatan atau usaha kerjasama ini hukumnya diperbolehkan. Ya. Ijma ulama diperbolehkan untuk bekerja selama dalam usaha, selama usaha tersebut adalah usaha yang memang diizinkan oleh syariat halalan thayyiban. Baik, kemudian kita akan masuk ke poin yang kedua tentang jenis-jenis syirkah. Ya, dalam beberapa kajian fikih muamalat ada banyak sekali di situ jenis-jenis syirkah al-uqud, persekutuan dalam akad. Dan insya Allah akan dibahas 4 jenis dalam uh, bab ini. Ya, mungkin sebenarnya lebih dari ini. Ya, apalagi di era modern ini jenis-jenis persyarikan itu sangat banyak sekali. Tapi di sini kita akan ambil yang pokok-pokok saja yang biasanya ada di kitab-kitab klasik dan merupakan fundamental dari persyarikatan di era modern. Pertama adalah syirkah al-inan, syirkatul inan, yaitu dua orang atau lebih bekerja sama dalam suatu modal untuk berdagang. Ya. Dua orang atau lebih bekerja sama dalam suatu modal untuk berdagang. Disebut inan karena kedua pihak setara dalam hal modal dan wewenang. Ya. Jadi inan itu artinya setara, baik dalam modalnya 50-50 ya, ataupun wewenangnya. Sebagaimana dua tali kekang kuda yang sejajar ketika berjalan bersama. Syarat sahnya modal dari masing-masing pihak harus berupa uang tunai yang jelas dan diketahui jumlahnya.
Kemudian pembagian keuntungan harus disepakati secara proporsional dan jelas. Misalnya 50-50 atau 60-40. Ya, jadi di sini ada uang, modal ya, dan wewenang yang nanti akan dibagi secara merata. Ya, kalau misalnya modalnya 50-50, ataupun kalau tidak merata ya bisa 60-40 ya. Kemudian wewenangnya juga dibagi juga. Ya, ada yang mengurusi sektor produksi, ada yang mengurusi finance dan seterusnya. Ya. Jadi dibagi-bagi dua orang ini. Jadi dia produksi, dia yang jual, ya, dia yang kemudian yang hitung duitnya dan seterusnya. Oke, itu namanya syirkatul inan. Ini bisa dua orang, ya minimal dua orang ataupun lebih dari itu, ya, ataupun lebih dari itu. Ini namanya syirkatul inan. Ya. Kedua pihak setara dalam hal modal dan wewenang. Oke, jadi masing-masing nyumbang modal dan tenaga. Ya. Masing-masing menyumbang modal dan tenaga. Itu namanya syirkatul inan. Ya. Masing-masing ada modalnya, masing-masing menyumbang modal dan usaha. Baik itu pikirannya ataupun nanti fisiknya ya. Itu masing-masing ada bagian-bagiannya. Oke, itu namanya syirkatul inan. Oke, syaratnya harus diketahui modalnya berapa, kemudian keuntungannya juga harus jelas ya. Dapat berapa dan berapa. 50-50 atau 60-40. Kemudian yang kedua dari jenis syirkah dalam kitab ini adalah syirkatul mudharabah. Yaitu ketika salah satu pihak menyerahkan harta kepada pihak yang lain untuk diperdagangkan dengan keuntungan bagi hasil dari keuntungan dalam nisbah tertentu yang disepakati. Misalnya 70-30. Ya, jadi ada pihak, ya, ada dua pihak. Yang pertama adalah pemodal, eh, kemudian yang kedua adalah pengelola. Pengelola. Jadi ini terpisah. Yang memiliki modal di situ dia tidak ikut mengelola. Dia cuma ngasih modal saja. Ya, entah itu uang ataupun properti ataupun barang-barang produksi, kemudian nanti diserahkan kepada pengelola atau orang yang bekerja di situ. Kemudian setelah itu ada ketentuan bagi hasil yang sudah disepakati. Ya, misalnya pemodalnya dapat 50, baik pengelolanya dapat 50, atau sesuai dengan kesepakatan. Ya. Sesuai dengan kesepakatan mana yang lebih menanggung resiko. Ya. Apa namanya keuntungan ini sesuai dengan resiko yang ditanggung. Kalau pemodalnya memberikan modal yang besar, maka dia juga berhak untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Ya. Kalau misalnya yang menjalankan usaha ini resikonya besar, maka dia pun juga berhak untuk mendapatkan hasil yang besar pula. Ya. Jadi keuntungan ini sebanding dengan resiko, ya, sebanding dengan usaha ataupun resiko yang ditanggung nantinya. Ya, semakin besar resikonya, semakin besar tanggung jawabnya, maka semakin besar pula keuntungan yang berhak untuk dia peroleh. Oke, yaitu namanya syirkatul mudharabah. Ada pemodal, ada dan ada pelaku usaha atau pengelola. Ini biasanya banyak ya di apa namanya usaha usaha syariah. Yang satu sebagai pemodal memberikan pinjaman, kemudian yang kedua sebagai pengelolanya. Dan ini adalah solusi dari apa namanya menyimpan harta, ya. Solusi dari menyimpan harta dengan cara yang halal, ya. Kita tidak hanya sebatas meminjamkan, tetapi kita juga menginvestasikan modal tersebut, ya. Diinvestasikan, apabila ada untung maka nanti itulah yang akan didapatkan. Itu namanya syirkatul mudharabah. Jadi ini menjadi solusi bagi yang ingin menyimpan harta. Ya walaupun tentu saja di sini ada resiko. Ya. Mudharabah di sini dia tidak boleh uh, bebas dari resiko. Ya, si pemodal ini dia juga harus siap untuk menerima resiko yang ada. Ya. Apabila nanti usahanya bangkrut, ya dia rugi.
nggak balik modal. Tapi kalau usahanya untung ya dia mendapatkan keuntungan. Ya, itu namanya mudharabah. Ya, jadi kalau untung ya untung, kalau rugi ya rugi. Baik, kemudian yang ketiga adalah syirkatul wujuh. Syirkatul wujuh. Yaitu kerjasama dua orang yang memiliki reputasi atau kedudukan baik di kalangan pedagang untuk membeli barang tanpa modal sendiri, melainkan dengan kepercayaan dari penjual. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara keduanya. Ini biasanya brand ambassador ya atau para influencer. Ya, biasanya para influencer. Ya, kalau sekarang ya di media sosial, influencer menjualkan produk dari pabrik A atau produk B dan seterusnya. Kemudian orang-orang akan membeli ke influencer tersebut ya. Nanti si influencernya ini dia dibekali dengan tim ya. Maka kemudian influencer ini bertugas untuk memasarkan saja ya. Atau sales ya. Kalau zaman dulu sales ya. Atau bisa brand ambassador ya. Jadi wujuh ini adalah reputasi orang yang memiliki followers, orang yang sudah dikenal banyak orang. Ya entah itu dia sebagai pedagang ya, sebagai kepengusaha ataupun ya sebagai tokoh masyarakat di situ. Itu namanya syirkatul wujuh. Nah, keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan antara keduanya ya, mau pakai persenan atau mau pakai gaji maka itu nanti disesuaikan ya. Bisa pakai persenan ya supaya dia juga lebih semangat ya, biasanya mereka pakai persenan ya, setiap barang yang terjual dia mendapatkan keuntungan 5% atau sampai 10% ya, itu nanti disepakati. Baik, kemudian yang keempat adalah syirkatul abdan ya. Syirkatul abdan yaitu persekutuan dua orang atau lebih dalam hasil usaha fisik mereka ya, seperti mengumpulkan rumput, berburu, menggali tambang, mengambil kayu bakar ya. Jadi dua orang ini mereka tidak memiliki modal yang besar tapi mereka memiliki keterampilan ya. Dua orang atau lebih mereka membuat tim ya untuk bisa memberikan pelayanan ataupun jasa ya. Pelayanan ataupun jasa. Seperti kalau disebutkan dalam kitab-kitab klasik yang mengumpulkan rumput untuk nanti diberikan kepada ternak atau untuk berburu ya, atau untuk mengambil kayu bakar, menggali tambang dan seterusnya ya. Dan ini pekerjaannya disesuaikan dengan zaman dan tempatnya ya. Itu namanya syirkatul abadan. Atau kerjasama dalam menerima proyek kerja, misalnya menenun, menjahit dan semacamnya, lalu hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan ya. Jadi ini adalah pekerja ya, para kumpulan para pekerja yang nanti bekerja pada perusahaan tertentu ya, pada orang tertentu. Mereka apa namanya, tim ini tadi bekerja sama, kemudian nanti hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Siapa yang mendapatkan jatah banyak ya, mereka yang memiliki skill yang tinggi juga, yang memiliki skill yang tinggi, punya ilmu manajemen dan seterusnya. Oke, itu di antara jenis-jenis syirkah ya, di antara jenis-jenis syirkah. Ini dasar-dasarnya ya. Kalau untuk konteks modern mungkin lebih rumit dari ini karena saling berkaitan satu sama lain, ya. Saling berkaitan satu sama lain. Baik, ketentuan umum dalam semua jenis syirkah di atas, yang paling utama adalah keuntungan dibagi sesuai kesepakatan awal ya. Jadi harus ada kesepakatan. Mau dapat berapa persen ya, mau pakai gaji atau pakai persenan itu harus eh, disepakati dulu di awal ya. Kalau bisa di atas kertas ya, kesepakatan itu harus di atas kertas supaya jelas. Kemudian kerugian dibagi menurut porsi modal masing-masing, kecuali dalam mudharabah di mana kerugian hanya ditanggung pemilik modal ya. Kerugian dibagi menurut porsi modal masing-masing. Semakin banyak modalnya, dia juga semakin menanggung kerugian yang besar kalau terjadi kerugian ya. Tapi untungnya kalau dia dapat keuntungan yang besar, dia juga berhak untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Oke, kecuali dalam mudharabah di mana kerugian hanya ditanggung pemilik modal. Ya, dalam kasus mudharabah, kerugian hanya ditanggung pemilik modal. Pengelolanya tidak berhak atau tidak dibebani eh, kerugian tersebut. Kalau ada utang, maka pekerja tidak berhak untuk
tagih ya ketika terjadi kerugian. Kemudian yang ketiga, masing-masing pihak berhak untuk memutuskan membubarkan syirkah kapan saja. Ini tentu saja dengan kesepakatan ya. Misalnya kesepakatan ini berjalan 1 tahun ataupun 2 tahun. Ya. Setelah ada akad itu 1 tahun itu, 1 tahun itu maka nanti diperbarui lagi, diperbarui akadnya. Apakah dilanjut ataupun tidak. Ya. Ini kapan saja ini maksudnya adalah sesuai dengan kesepakatan di awal ya, sesuai dengan kesepakatan di awal. Apabila tadi di awal ditentukan kita kerja selama 1 tahun dulu ya, maka wajib untuk memenuhi perjanjian itu ya, setelah 1 tahun maka nanti diakad ulang lagi. Oke. Syirkah berakhir otomatis jika salah satu pihak meninggal dunia atau kehilangan akal atau menjadi gila. Oke. Jika salah satu pekerjanya meninggal, maka otomatis apa namanya gajinya pun juga apa namanya berhenti ya. Kecuali kalau dalam era modern ini nanti ada pesangon atau dan lain semacamnya. Oke. Itu adalah jenis-jenis syirkah tentang kerjasama dan beberapa jenisnya. Oke. Kemudian kita masuk ke bab yang ke-11 tentang ijarah atau sewa menyewa. Ini insya Allah adalah pembahasan yang cukup mudah. Ijarah atau sewa menyewa ya, nyewa barang, nyewa motor, nyewa mobil, ya, atau nyewa rumah. Masuk ke definisi dari ijarah. Secara bahasa, ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti imbalan atau upah. Dari akar kata yang sama pula disebutkan bahwasanya pahala dinamakan ajrun karena ia adalah balasan atau imbalan atas amal. Adapun secara syar'i, ijarah adalah akad atas manfaat yang mubah dan diketahui yang diambil sedikit demi sedikit dalam jangka waktu tertentu dari benda tertentu atau benda yang disifati dalam tanggungan atau akad atas pekerjaan tertentu dengan imbalan tertentu. Ya. Jadi sewa ini bisa berupa barang ataupun bisa berupa pekerjaan. Jadi bisa berupa benda atau akad atas pekerjaan tertentu. Ya, sewa, sewa jasa, ya, sewa jasa, jasa bersih-bersih, ya, jasa bangun rumah, jasa renovasi, itu juga termasuk dalam bab ijarah. Ya, jadi kita sewa bisa benda atau bisa jasa. Oke. Hukum ijarah ini disepakati oleh para ulama tentang bolehnya ijarah, nyawa, nyawa benda ya, atau nyawa pekerjaan, memperkerjakan orang ini hukumnya diperbolehkan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna." Apabila mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Ini di kalangan orang Arab zaman dahulu, di mana ya biasanya bayi-bayi ini akan dititipkan ke desa-desa, ya, ke desa-desa, ke ibu-ibu susuan, ya, supaya mereka apa namanya lebih terjaga dari wabah kota karena biasanya kota banyak orang berdatangan silih berganti ya sehingga kesehatannya sangat rentan di situ, maka biasanya orang Arab menitipkan bayi-bayi ini kepada penduduk dusun ya supaya terbebas dari penyakit, ya, penyakit orang-orang kota atau bisa untuk belajar ataupun untuk tujuan-tujuan yang lainnya. Di sini Allah katakan, kalau mereka menyusukan anak-anakmu mau melakukan pekerjaan itu, fa'atuhunna ujurahun, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Ya, jadi mereka mendapatkan upah untuk mengasuh anak tersebut. Ya, ya, jadi rodoah ini bisa kalau orang Arab biasanya 2 tahun, ya, 2 tahun sampai menyusui atau kok bisa ditambah juga sesuai dengan sepakatan, bisa sampai 4 tahun ataupun 6 tahun sampai dia uh, sedikit lebih besar, ya, sampai usia 4 5 tahun atau 6 tahun, baru kemudian nanti dikembalikan kepada orang tuanya. Dan selama itu pula, si pengasuh ini berhak untuk mendapatkan imbalan atas kerjanya. Oke, kemudian firman Allah Azza wa Jalla yang lain, qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khayra man istajartal qawiyyul amin. Ini dua orang putri dari Nabi Syuaib
berkata kepada Syuaib, ya abati istajirhu wahai ayahku, ambillah si Musa, ini kisahnya Musa ya, Nabi Musa, wahai ayahku, ambillah dia sebagai pekerja. Ya, istajirhu wahai ayahanda, jadikanlah orang ini, ya Musa ini sebagai pekerja kita. Inna khaira man ista'jartal qawiyyul amin. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil bekerja adalah yang kuat lagi terpercaya. Oke. Ini Allah Azza wa Jalla mengisahkan di sini transaksi ijarah ya. Ijarah jasa ini sudah ada sejak zaman dahulu kala dan Allah Azza wa Jalla membolehkan atau mengizinkan praktek tersebut. Dalil dari sunnah dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki dari Bani Ad-Dil yang mahir untuk menunjukkan jalan ya disebut khirrit. Al-khirrit adalah orang yang sangat ahli dalam mengenali jalan-jalan dan area di padang pasir yaitu ketika Nabi hijrah. Ketika posisi Nabi hijrah ya Nabi ingin mencari jalan yang tidak biasa ya yang tidak biasa dilalui oleh kafilah dagang Quraisy ya. Nabi ingin mencari jalan yang lain ya mencari jalan yang lain yang jarang dilewati ya. Oke. Dan jalan-jalan tersebut hanya bisa diketahui oleh orang-orang tertentu ya jalan-jalan tikus jalan-jalan kecil ya hanya orang-orang tertentu yang tahu. Oke, dan Nabi menyewa orang tersebut sebagai penunjuk jalan sampai menuju kota Madinah. Oke, kemudian juga terdapat ancaman keras bagi orang yang tidak membayar upah pekerja. Oke, ini di antara adab-adab dalam ijarah ketika kita mempekerjakan orang, ya adalah kita hendaknya membayar upah pekerja tersebut. Nah, ini bisa harian ataupun bulanan ataupun pekanan sesuai dengan kesepakatan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, ada tiga golongan, ini hadis qudsi, ada tiga golongan yang aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat. Salah satunya adalah seorang yang mempekerjakan pekerja lalu telah mengambil manfaat darinya tetapi tidak membayar upahnya. Ya, jadi kewajiban pelaku usaha tersebut adalah menggaji karyawannya, ya, menggaji karyawannya. Jadi karyawan ini termasuk dalam definisi ijarah juga, ya. Orang yang bekerja di perusahaan, untuk bekerja di sekolah atau di tempat-tempat tertentu, dia statusnya adalah karyawan. Karyawan ini berarti akadnya adalah ijarah, ya. Dia memberikan jasa, kemudian pemilik memberikan imbalan ataupun upah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa 'araquhu." Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya. Oke, ya ini sekali lagi dikembalikan kepada akad ya. Kalau akadnya adalah harian, maka setelah selesai bekerja dari hari tersebut, maka dia berhak untuk mendapatkan upahnya. Oke. Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya. Artinya kalau sudah jatuh waktu temponya, ya, segera langsung dibayarkan. Dan itu adalah kewajiban bagi para pelaku usaha. Ya, kalau hariannya harian jam berapa, misalnya jam 4 sore, maka langsung jam 4 sore kumpul untuk pembagian upah. Atau kalau pekanan di hari misalnya hari Sabtu, langsung kumpul selesai kerja satu pekan diberikan upahnya. Ataupun bulanan seperti rata-rata karyawan sekarang gajinya bulanan ya di tanggal sekian, tanggal misalnya tanggal 31 ataupun tanggal 1, maka itu merupakan kewajiban bagi para pemilik usaha untuk memberikan upah kepada para karyawannya. Oke. Masalah kedua, syarat-syarat ijarah. Syarat-syarat sewa menyewa baik itu dalam usaha ataupun barang. Oke, jadi dalil-dalil yang disebutkan di sini tadi ini lebih fokus kepada menyewa jasa ya atau karyawan. Ya, walaupun sebenarnya ijarah ini bisa berupa benda ataupun jasa. Ya, tetapi dalil-dalil yang kita baca tadi rata-rata menyinggung tentang jasa. Ya, tentang jasa. Oke, masalah yang kedua, syarat-syarat ijarah. Yang pertama, pihak yang berakad harus sakap bertindak hukum, yaitu berakal, balik, merdeka, dan rasyid.
Ya, karyawan yang nanti akan bekerja, dia harus balik, merdeka, berakal, dan rasyid, bijak dalam mengelola harta, atau memiliki skill minimal yang dibutuhkan dalam usaha tersebut. Ya, ini adalah hal yang lumrah, hal yang ma'ruf ya diketahui oleh siapapun. Kalau ingin bekerja di tempat apa, maka yang dicari adalah spesifikasinya atau skill apa yang nanti diminta di perusahaan tersebut. Ya, kalau misalnya perusahaan ekspedisi, maka dia harus bisa mengendarai kendaraan, ya, kendaraan roda 2 ataupun roda 4 dan seterusnya. Kalau misalnya apa namanya usahanya bergerak dalam bidang finansial ya, mengelola harta, maka dia harus bisa ya dalam mengoperasikan beberapa software tertentu, bisa kemudian ya mengelola keuangan dan seterusnya ya. Jadi disesuaikan dengan skill apa yang dibutuhkan di sana ya. Jadi Rashid di sini ini konteksnya disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan. Baik, yang kedua, manfaat yang disewakan harus diketahui secara jelas. Ya, maksudnya adalah pekerjaannya nanti. Ya, pekerjaannya nanti itu harus diketahui secara jelas. Harus kalau bisa hitam di atas putih. Manfaat adalah objek akad sehingga wajib diketahui sebagaimana barang dalam jual beli. Ya, kalau barang ya kita sewa rumah, maka harus tahu rumahnya luasnya berapa, kamarnya berapa, ya tahun berapa rumahnya dan seterusnya. Sewa mobil pun juga demikian, mobilnya jenisnya apa dan seterusnya. Ya. Kalau misalnya karyawan, maka kerjanya juga harus jelas. Dia kerjanya apa, 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 apa. Jangan sampai dia nanti dibebankan pekerjaan di luar job desk-nya. Ya, itu merupakan kezaliman. Ya. Kecuali nanti kalau ada uang tambahan atau uang lembur. Yang ketiga, upah atau ujroh harus diketahui secara jelas. Oke, ya. Jadi objek apa namanya gaji karyawan atau nanti upah yang harus dibayar itu harus diketahui secara jelas karena ia adalah imbalan dalam akad pertukaran. Maka wajib diketahui sebagaimana harga dalam jual beli ya. Sewa rumah tahunan berapa juta ya misalnya 4 juta atau 5 juta harus jelas. Ya. Kalau bulanan berapa ya, kemudian gaji karyawan ya itu juga harus diketahui secara jelas. Ya, kalau bisa di awal ya, di awal diketahui ya gaji sebulan sekian sekian sekian, terima atau tidak ya. Kalau terima lanjut, kalau enggak berarti silakan cari yang lain. Oke. Jadi antara kewajiban dan apa namanya kewajiban dan upah itu harus diketahui secara jelas karena itu adalah hal yang harus ada dalam akad jual beli ya. Kalau kita jual beli barang, barangnya harus jelas, harganya pun juga harus jelas. Maka demikian pula dalam bekerja ya. Dalam bekerja di orang maka harus jelas kerjaannya apa, gajinya berapa. Oke, kemudian yang keempat, manfaatnya harus mubah atau diperbolehkan oleh syariat. Ya. Maka tidak sah menyewakan untuk hal-hal yang haram seperti zina, ya, nyanyian, maksiat atau penjualan alat musik dan maksiat ya. Menyewakan rumah untuk dijadikan sebagai tempat maksiat tidak diperbolehkan, ya. Menyewakan kendaraan untuk nanti apa namanya kegiatan-kegiatan dosa ya, maka itu juga tidak diperbolehkan ya. Atau misalnya kalau jasa berarti jasa nyanyi ya, jasa seperti itu dalam hal-hal yang berdosa maka itu pun juga tidak diperbolehkan ya, diperbolehkan secara syar'i. Yang kelima, manfaat harus bisa diambil atau dapat direalisasikan sehingga tidak sah menyewa sesuatu yang mustahil manfaatnya, seperti menyewa orang buta untuk menjaga sesuatu yang butuh penglihatan. Oke, ini jelas ya. Ya, jadi manfaatnya harus bisa direalisasikan atau harus sesuai dengan kualifikasi. Ya, kita nyewa orang, ya skillnya yang dibutuhkan ini, maka dia juga harus punya skill itu. Ya, jadi manfaatnya harus bisa didapatkan oleh si pemilik perusahaan tersebut ya jangan sampai dia mempekerjakan orang yang tidak cakap kerja dalam bidang tersebut ya mungkin dia cakapnya di bidang yang lain tapi di dalam bidang itu mungkin dia tidak cakap. Oke, yang keenam manfaat harus dimiliki atau diizinkan oleh pihak penyewa karena ijarah adalah jual beli manfaat maka pemilikan menjadi syarat sah sebagaimana dalam jual beli ya. Manfaat harus dimiliki atau diizinkan oleh pihak penyewa. Ya, misalnya orang menyewakan rumah,
maka rumah itu memang benar-benar miliknya atau dia ditugaskan untuk menyewakan rumah tersebut ya. Jadi ada apa namanya? Orang yang ditugaskan untuk mempromosikan rumah atau menyewakan barang ya. Itu dia diizinkan oleh pemiliknya. Yang ketujuh, jangka waktu harus diketahui secara pasti karena jika tidak ditentukan akan menimbulkan perselisihan. Ya, ini jelas juga nyawa rumah berarti jangka waktunya bisa bulanan ataupun tahunan. Ya, kalaupun bekerja di perusahaan maka eh, jatah kerjanya pun juga harus jelas berapa setahun atau 2 tahun atau 10 tahun itu juga harus ditentukan di awal supaya tidak menimbulkan perselisihan. Oke. Kemudian masalah ketiga, hukum-hukum yang berkaitan dengan ijarah. Yang pertama, tidak boleh menyewakan jasa untuk amal ibadah yang merupakan kurbah atau amal ibadah yang apa namanya mahdhah, mendekatkan diri kepada Allah seperti azan, haji, fatwa, peradilan, imamah atau mengajarkan Al-Quran. Namun boleh menerima rezeki dari Baitul Mal bagi orang yang menjalankan tugas-tugas tersebut. Karena itu termasuk kebutuhan umum kaum muslimin ya. Jadi misalnya menjadi imam di suatu masjid ya, ini akadnya bukan akad eh, karyawan ya. Misalnya imam ditunjuk oleh takmir ya untuk rawatib di situ. Tetapi perlu diketahui bahwasanya menjadi imam itu bukanlah suatu pekerjaan, bukanlah suatu pekerjaan. Jadi dia tidak boleh karena ini adalah ibadah ya. Karena ini adalah ibadah maka dia tidak boleh untuk menguangkan perbuatan tersebut. Hanya saja ya, dia diperbolehkan untuk menerima rezeki dari Baitul Mal atau dari DKM-nya atau pengelola masjid tersebut ya. Sebagai apa namanya untuk apa namanya sebagai uang termasuk kebutuhan umum kaum muslimin ya. Rezeki dari Baitul Mal untuk menjalankan tugas-tugas tersebut ya. Jadi akadnya memang bukan akad kerja ya, tetapi dia nanti diberikan santunan atau diberikan apa namanya rizki dari pengelola masjid tersebut ya, entah itu muazzinnya ya ataupun apa namanya imamnya ya. Itu demikian pula apa namanya kajian-kajian di masjid itu bukan apa namanya tidak bisa dijadikan sebagai akad ijarah. Hanya saja nanti memang pengelola masjid dianjurkan untuk memberikan ya imbalan kepada para imam ya para muadzin ataupun para ustadz yang berceramah di situ ya sebagai bentuk penghormatan ya untuk juga bentuk terima kasih karena sudah meluangkan waktunya ya untuk menjalankan program-program yang ada di masjid tersebut ya. Ya, jadi mudahnya imam itu tidak boleh mematok tarif ya imam itu tidak boleh mematok tarif ya demikian para apa namanya para penceramah di masjid-masjid itu tidak boleh mematok tarif tetapi pengelola harus memberikan apa namanya uang sebagai bentuk terima kasih karena sudah merepotkan atau sebagai ganti waktu yang dia korbankan di situ karena masing-masing orang memiliki kesibukan ya maka nanti pengelolanya akan memberikan eh, uang sebagai bentuk membeli waktu orang tersebut. Oke, kemudian yang kedua, kewajiban pihak-pihak dalam akad, pemberi sewa atau muajir wajib menyerahkan barang sewaan kepada penyewa dan memberinya kesempatan untuk mengambil manfaat. Ya, oke ini jelas ya pemilik rumah wajib untuk memberikan kunci kepada yang menyewa rumah tersebut. Kemudian penyewa atau mustajir wajib menjaga barang sewaan dan membayar upah tepat waktunya. Oke, ini kewajiban. Ya, walaupun nanti bisa dinego, misalnya ketika lagi susah mungkin bisa ditunda ya sehari 2 hari atau sebulan. Ya, ini diperbolehkan juga. Oke, yang ketiga, akad ijarah tidak boleh dibatalkan sepihak tanpa persetujuan pihak lainnya. Karena ini adalah akad lazim, akad yang mengikat dua belah pihak. Nggak boleh tiba-tiba apa namanya memecat karyawannya atau membatalkan
sewaannya di tengah jalan tanpa ada kejelasan, ya, tanpa ada hak. Kecuali jika salah satu pihak meninggal dunia, maka uh, jika salah satu pihak meninggal dunia, akan tidak batal ahli warisnya menggantikan posisinya. Oke, ya misalnya tadi rumah ya, nyewa rumah, kemudian penyewa ini meninggal dunia, maka ahli warisnya nanti menggantikan posisinya. Anaknya atau istrinya itu tetap berada di rumah tersebut, ya. Kemudian juga membayarkan uh, uangnya, ya, membayarkan biaya sewanya jika telah jatuh temponya. Baik, yang keempat, ijarah bisa batal atau fasakh apabila barang yang disewakan rusak atau manfaatnya hilang, seperti hewan tunggangan yang mati ataupun rumah yang roboh. Ya, apabila rumahnya hilang karena bencana alam, maka apa namanya akadnya menjadi batal atau dihapuskan. Dihapuskan nanti dimulai lagi dari nol. Oke, baik, insya Allah sampai sini dulu kajian kita. Apabila ada pertanyaan, nanti silakan dituliskan saja di grup. Insya Allah nanti saya akan langsung apa namanya menjawabnya. Ya, kita berikan kesempatan bagi para bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang ingin apa namanya mungkin persiapan buka puasa dan semacamnya. Jadi untuk waktunya kita cukupkan sampai sini dahulu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير أستاذ. Waalaikumsalam.